Ketegangan di perbatasan laut antara Indonesia dan Malaysia kembali memuncak setelah TNI Angkatan Laut atau TNI AL meluncurkan operasi besar-besaran di wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan negeri jiran tersebut. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap semakin maraknya aktivitas ilegal, termasuk praktik pencurian ikan dan pelanggaran batas wilayah yang dilakukan kapal asing. Selama ini, Malaysia tampaknya merasa cukup nyaman beroperasi di perairan tersebut. Tetapi, dengan pengerahan kekuatan penuh dari Indonesia, keadaan menjadi berbeda. Ketegangan meningkat ketika kapal-kapal perang Indonesia mulai memperketat patroli dan siap bertindak terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Dalam operasi yang berlangsung secara intensif, beberapa kapal perang milik TNI AL dikerahkan mengawasi dan mengamankan wilayah perbatasan. Kapal-kapal tersebut tidak hanya berpatroli, mengawasi pergerakan kapal asing mencurigakan, tetapi memiliki kewenangan penuh menindak tegas jika ditemukan pelanggaran terhadap hukum maritim Indonesia. Terang yang kedapatan memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa izin telah diamankan, sementara beberapa lainnya mencoba melarikan diri. Namun, kecepatan dan kelengkapan persenjataan armada laut Indonesia membuat upaya mereka sia-sia. Salah satu insiden paling menegangkan dalam operasi terjadi ketika sebuah kapal ikan berbendera Malaysia tertangkap basah sedang mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Menyadari kehadiran kapal patroli TNI AL, kapal tersebut mencoba melarikan diri dengan melakukan berbagai manuver berbahaya. Bahkan, dalam upaya kaburnya, kapal tersebut nekat menabrak salah satu kapal patroli Indonesia, yang akhirnya terakibatkan kebocoran di lambungnya sendiri. Tak lama berselang, kapal tersebut tenggelam di perairan abu-abu antara Indonesia dan Malaysia. Sementara para awak kapal berhasil dievakuasi dan kini menjalani proses hukum di Indonesia. Reaksi dari Malaysia terhadap operasi besar ini cukup beragam. Tetapi, satu hal yang pasti, mereka mulai merasa panik. Media-media di negeri jiran ramai memberitakan bagaimana kehadiran kapal-kapal perang Indonesia di perbatasan seakan memberikan tekanan yang luar biasa bagi mereka. Beberapa pihak bahkan menganggap bahwa Indonesia sedang melakukan aksi intimidasi dengan memperbanyak kehadiran armada militernya di wilayah yang sebelumnya sering dimasuki oleh kapal-kapal Malaysia. Padahal, dari sudut pandang Indonesia, ini hanyalah langkah tegas menegakkan hukum dan memastikan tidak ada lagi pelanggaran terhadap kedaulatan nasional. Selain pengerahan kapal perang, TNI AL juga mengirim pasukan elit dari Komando Pasukan Katak atau Kopaska dan Marinir untuk bersiaga di wilayah-wilayah yang dianggap rawan konflik. Kehadiran pasukan khusus menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya sekedar melakukan patroli rutin, tetapi juga siap menghadapi segala kemungkinan di lapangan. Kopaska dan Marinir dikenal sebagai pasukan dengan kemampuan tempur tinggi yang sudah terlatih dan berbagai operasi khusus di laut. Dengan adanya mereka, pesan yang ingin disampaikan Onder Indonesia semakin jelas, yakni bahwa pelanggaran wilayah tidak akan ditoleransi dan setiap tindakan ilegal akan mendapatkan konsekuensi yang setimpal. Menurut data terbaru, perbatasan Indonesia-Malaysia memiliki panjang lebih dari 2.000 km, baik di darat maupun di laut. Dalam upaya pengamanan wilayah, Indonesia telah membangun lebih 7 pos perbatasan. Meskipun idealnya dibutuhkan lebih dari 200 pos untuk pengawasan maksimal. Operasi yang dilakukan TNI AL juga diperkuat dengan kerjasama antar instansi, termasuk Bakamla, Polair, PSDKP, dan Bea Cukai yang secara bersama-sama mengawasi aktivitas di perairan perbatasan. Kerjasama ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak main-main dan menjaga kedaulatan wilayahnya. Di pihak Malaysia, Indonesia, pemerintah mereka kini berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, mereka harus mempertahankan wibawa sebagai negara yang berdaulat. Tetapi di sisi lain, mereka juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa semakin banyak kapal mereka yang terdeteksi melanggar batas wilayah Indonesia. Pemerintah Malaysia kini meningkatkan koordinasi dengan Angkatan Laut. Mereka
serta memperketat pengawasan di perbatasan. Meskipun langkah ini tampaknya lebih bersifat defensif dibandingkan ofensif. Selain itu, tekanan dari masyarakat Malaysia sendiri mulai muncul dengan banyak pihak mempertanyakan mengapa kapal-kapal nelayan mereka terus saja terlibat dalam insiden dengan Indonesia dan mengapa pemerintah mereka tampak kurang tegas dan menangani isu ini. Sementara itu, di Indonesia, operasi besar-besaran disambut dengan antusiasme tinggi oleh masyarakat. Banyak warga merasa bangga melihat bagaimana negara akhirnya bertindak tegas setelah sekian lama bersikap lunak terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan di wilayah perbatasan. Media sosial dipenuhi dengan dukungan terhadap TNI AL. Dengan bangga, warganet yang berharap agar operasi semacam ini terus berlanjut demi menegakkan kedaulatan dan menjaga sumber daya laut Indonesia dari eksploitasi ilegal. Semangat patriotisme semakin berkobar dan tekanan terhadap pemerintah untuk tetap bersikap keras terhadap pelanggaran perbatasan semakin meningkat. Meskipun ketegangan di perbatasan semakin tinggi, jalur diplomasi tetap menjadi opsi utama yang harus ditempuh. Menyelesaikan permasalahan, Indonesia dan Malaysia sudah memiliki sejarah panjang dan hubungan bilateral, baik dalam kerjasama maupun perselisihan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik melalui dialog tetap menjadi pilihan terbaik agar hubungan kedua negara semakin memburuk. Namun, jika provokasi dari pihak Malaysia terus berlanjut, Indonesia tentu tidak tinggal diam. Operasi besar-besaran yang dilakukan TNI AL ini sudah menjadi bukti nyata bahwa Indonesia siap mempertahankan kedaulatan wilayahnya dengan segala cara, baik melalui diplomasi maupun dengan kekuatan militer jika situasi semakin mendesak. Dalam perkembangan terbaru, Indonesia terus memperkuat keberadaannya terperbatasan dengan menambah jumlah kapal perang dan memperpanjang durasi patroli di wilayah-wilayah yang sering menjadi titik pelanggaran. Komandan Gugus Tempur Laut mengungkapkan bahwa operasi tidak hanya bersifat sementara, tetapi akan berlangsung secara berkelanjutan untuk memastikan keamanan wilayah perairan Indonesia. Selain kapal perang utama, sejumlah kapal cepat juga diterjunkan untuk meningkatkan mobilitas patrolling sehingga setiap potensi ancaman dapat ditindak dengan cepat dan efektif. Sementara itu, Malaysia tampaknya mulai merespons dengan meningkatkan pengawasan di wilayahnya sendiri. Tentara Laut di Raja Malaysia terlihat lebih aktif melakukan patroli di perbatasan dan beberapa kali terlihat mengamati aktivitas kapal perang Indonesia dari kejauhan, meskipun sejauh ini tidak ada gesekan langsung antara kedua pihak. Kehadiran Angkatan Laut dari kedua negara dengan jarak yang berdekatan jelas meningkatkan ketegangan. Pengamat militer menilai bahwa situasi ini berujung pada insiden yang lebih serius jika tidak dikelola hati-hati oleh kedua belah pihak.